Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Apa kabarnya hari ini? Sungguh sukacita ya, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita mau tenangkan pikiran kita mau sama-sama mengambil saat teduh. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jemaat sekalian, sungguh kita mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang mengenal kita. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan haleluya. Sebab kita punya Bapa, punya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang perbuatannya ajaib di dalam hidup kita. Bapa
dahsyat perbuatannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga hari ini Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang melayakkan setiap kami untuk datang, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang beribadah di tempat ini, kiranya Engkau yang pimpin kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh kami dengar, kami mengerti. Dan tentunya kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau kembali menyapa jemaat sekalian, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Mari kalau gitu kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita mau sama-sama menyanyi, kita mau sama-sama menari, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Lebih kuat dari dosa, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari jemaat sekalian kita bertepuk tangan, kita menyanyi, kita menari untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Bangkit memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, yang kasihnya begitu besar bagi kita. Tuhan Allah kita yang mengenal kita lebih dari siapapun. Bahkan dia mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Sebab dia menciptakan kita menyerupai gambarannya. Oleh karena itu jemaat sekalian, dimanapun kita berada, situasi apapun kita, kondisi kita, mari kita selalu kembali kepada Tuhan kita. Sebab hanya di dalam Dia hidup kita bisa menjadi sempurna. Amin. Kita naikkan pujian ini, kita mau katakan, kita mau sama-sama kembali kepada Tuhan kita.
yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, sakit dan perasaan, terletak kasih kuasamu di dalam kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelompakku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita adalah karya indahmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminamu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminamu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kemuliaan buat Tuhan. Biar itu menjadi pernyataan kita juga ya. Kita mau terus kembali mendekat kepada Tuhan kita. Jemaat sekalian, tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kesatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Seperti ayat yang di awal sudah kita bacakan, bahwa Allah mengatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahwa Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu segala persoalan yang kita alami. Tuhan tahu setiap kebutuhan yang kita perlukan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya.
bersyukur untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang menepati setiap janji kami dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau memberikan pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengerti setiap isi firman Tuhan yang telah Engkau tuliskan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada teman-teman pelayan yang sudah melayani. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya diberikan kembali kesempatan untuk boleh melayani Tuhan sebagai pemberita firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 139, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, orang tua saya, khususnya papi saya ini adalah orang Toraja. Jadi mungkin hampir mirip dengan kebiasaan orang-orang luar pulau lainnya. Kalau orang luar pulau itu cenderung suka pesta Bapak Ibu. Sebut saja Manado contohnya. Manado tuh sangat suka pesta ya. Dan orang Toraja pun sangat suka melakukan pesta. Saya ingat betul ketika oma saya waktu itu meninggal. Kira-kira waktu itu saya sekitar umur 5 tahun. Waktu oma saya meninggal dan belum dikuburkan, baru upacara meninggal saja, itu keluarga saya menyediakan atau memfasilitasi para tamu undangan yang datang itu dengan cara memotong babi, Bapak Ibu. Jadi babi yang dipotong itu pun bukan hanya 2 atau 3 ekor, tapi bisa sampai puluhan. Saya lupa tepatnya berapa, tapi saya ingat bahwa ada satu kandang yang disediakan khusus itu untuk babi itu nantinya akan dipotong, akan dijadikan sebuah makanan khas Manado, makanan khas Toraja maksudnya, itu namanya bapiong. Dan itu sangat enak sekali Bapak Ibu. Lalu yang mau saya tekankan di sini bahwa mereka orang-orang yang datang ketika oma saya meninggal itu bukan hanya kenalan oma saja. Bukan saja tetangga-tetangga yang datang. Tapi bahkan ada banyak orang, memang kebudayaannya seperti itu ya Bapak. Banyak orang yang tidak dikenal ketika ada upacara kematian, pasti mereka akan datang. Jadi pesta yang ada di Toraja ini bisa dibilang sangat terbuka dan sangat open space gitu ya. Jadi siapa saja boleh datang. Dan itu cukup banyak memakan biaya. Ini belum upacara penguburan Bapak Ibu. Ini hanya untuk upacara kematian saja. Dan akan ada upacara-upacara lainnya seperti 7 hari, lalu ada juga 40 hari, ada juga 50 hari dan sebagainya. Bisa dibayangkan bahwa pesta ini cukup menelan banyak biaya. Bahkan untuk orang-orang yang tidak kita kenal di sekitar lingkungan rumah yang ada di Toraja kala itu. Dan satu lagi cerita tentang pesta Bapak Ibu. Pesta ini pesta yang biasanya dilakukan oleh kebudayaan barat. Namun hingga saat ini masih juga diadopsi oleh beberapa artis di Indonesia. Atau beberapa orang-orang yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian kita ada yang mengenal pesta ini bernama baby shower. Sebenarnya baby shower ini awalnya dilakukan untuk pasangan suami istri yang baru pertama kali mempunyai anak. Sebenarnya hanya untuk menyambut anak pertama sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pesta ini merupakan salah satu cara atau salah satu untuk menyemangati pasangan wanita dalam menyambut status barunya yaitu sebagai seorang ibu kala itu. Namun seiring berjalannya waktu pesta ini dilakukan
bukan hanya untuk menyambut anak pertama, tapi menyambut setiap anak yang mau lahir begitu Bapak Ibu. Bahkan pesta ini juga dilakukan untuk orang-orang yang tidak mempunyai anak, dalam artian mereka mengadopsi seorang anak. Nah, pesta ini merupakan pesta khusus dan private. Jadi ini sangat berbeda dengan pesta di waktu Toraja yang saya hadiri waktu itu. Jadi yang diundang adalah kalangan terdekat saja, seperti keluarga, sahabat, kerabat dekat, bahkan teman-teman yang kita anggap dekat saja. Jadi seperti pesta pada umumnya Bapak Ibu, di dalam pesta itu akan ada upacara seperti upacara penyambutan sang jabang bayi yang akan lahir. Lalu di dalam pesta itu juga akan ada seperti kata-kata dari teman-teman mungkin yang untuk menyemangati ibu. Misalkan bagaimana caranya menjadi seorang ibu, bagaimana caranya mengasuh anak laki-laki, bagaimana caranya nanti mengasuh anak perempuan kalau misalkan anaknya perempuan. Dan seperti pesta pada umumnya, pesta ulang tahun, pasti akan ada pembukaan kado yang diberikan oleh kerabat atau oleh temannya. Tapi yang menjadi unik di dalam pesta baby shower ini adalah Bapak Ibu, biasanya kalau kita mau kasih kado ke orang lain, ya kita tinggal kasih aja. Kita nggak perlu tanya kebutuhannya apa dan segala macamnya. Mungkin kalau kita tahu kebutuhannya, kita kasih sesuai dengan kebutuhannya. Tapi unik untuk pesta baby shower ini, sang pasangan, khususnya sang pasangan wanita, akan menyediakan list. Kira-kira apa yang dibutuhkan ketika anak saya lahir nanti. Dan ketika list itu sudah dibuat, maka list itu akan diberikan kepada setiap tamu undangan yang mereka undang. Tujuannya apa Bapak Ibu untuk kenapa harus membuat list seperti itu ya? Hal itu dikarenakan karena kebanyakan calon ibu atau kebanyakan sang pasangan wanita ini merasa kecewa ketika mereka mendapat kado dari teman-temannya. Kecewanya karena apa? Mungkin kecewanya karena warnanya nggak sesuai. Mungkin juga karena jenis kelaminnya nggak sesuai gitu Bapak Ibu. Mungkin anaknya sebenarnya cowok tapi dikasih benda-benda cewek. Misalkan seperti itu. Jadi banyak ibu-ibu yang kecewa di luar sana tentang pemberian kado dari teman-temannya itu. Makanya diberikan sebuah list gitu. Dari kedua cerita ini Bapak Ibu, baik itu pesta yang ada di Manado, pesta yang ada di Toraja, mohon maaf, dan pesta yang ada di luar sana tentang baby shower itu, terdapat kesamaan dan perbedaannya sendiri. Dalam kebudayaan Toraja, pesta diadakan untuk seluruh orang, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Sedangkan dalam pesta baby shower, diadakan untuk kerabat yang kita kenal saja. Tapi kesamaan dari kedua pesta ini adalah kedua tamu undangan kedua pesta ini sama-sama tidak mengenal kebutuhan dari orang yang mengadakan pesta itu. Di Toraja orang asal datang aja, nggak kenal itu orang itu siapa. Sedangkan di baby shower, even orang terdekat pun mereka nggak mengerti, tidak mengenal apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan oleh pasangan wanita, sehingga dia harus membuatkannya sebuah list. Sehingga dari kedua cerita ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada orang yang mengenal, bahkan mengerti mengenai kebutuhan kita sedikit pun. Tuhan paham ceritamu. Itu tema kita pada hari ini. Menurut saudara, menurut Bapak Ibu, apakah Tuhan hanya sekedar paham? Atau dia adalah Allah yang mengenal kita seutuhnya? Mengenal hingga kedalaman hati kita, bahkan mungkin mengenal kita, sehingga sanggup menjawab setiap kebutuhan kita. Dalam teks perenungan kita pada pagi hari ini, dalam Mazmur 139, pemazmur menegaskan bahwa salah satu karakter Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Judul perikop Mazmur 139 ini juga memberikan keterangan bahwa di judul perikop ini mengatakan doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ini artinya adalah untuk mengerti kita, Allah tidak perlu konseling mendalam dengan kita. Untuk Allah bisa mengerti kita, rasa-rasanya Allah nggak perlu memantau story WA kita. Rasa-rasanya juga Allah nggak perlu memantau story Instagram kita. Dan Allah, saya rasa juga bahwa Allah tidak memerlukan list setiap kebutuhan kita lalu kita berikan kepada Allah. Saya rasa Allah tidak pernah
membutuhkan hal itu, Bapak Ibu. Ini artinya adalah bahwa Allah lah yang mengenal kita seutuhnya. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita melihat bagaimana Daud menggambarkan karakter Allah yang maha tahu itu. Mari kita melihatnya di ayat yang pertama. Di ayat pertama Daud menuliskan bahwa Tuhan telah menyelidiki dan mengenalnya. Daud berbicara tentang kemahatauan Tuhan. Tuhan yang tahu segalanya. Tapi Daud menyadari bahwa kemahatauan Tuhan itu bersifat sangat pribadi. Dia tahu semua yang kita lakukan. Bahkan hal sekecil apapun tidak luput dari pandangan Tuhan. Jika kita melihat ayat 1b, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya akan menjadi demikian. Tuhan, Engkau telah menyelidiki dan mengenal aku. Di sini terdapat sebuah perbedaan, bahasa yang digunakan itu bahasa lampau, Bapak Ibu. Jadi yang tepat adalah Tuhan telah menyelidiki dan mengenal aku. Di situ kita melihat bahwa Daud telah mengerti sebelumnya bahwa Allah menyelidiki Daud. Bapak Ibu, jika kita melihat dalam kebudayaan waktu itu atau bahasa aslinya kala waktu itu, kata menyelidiki ini memiliki arti yang dalam, Bapak Ibu. Kata menyelidiki ini digambarkan seperti seseorang yang sedang mencari namun tidak tahu ada di mana tempatnya gitu. Jadi mencari sampai dalam. Lalu bisa kita bayangkan bersama Bapak Ibu, keadaan seperti ini cukup menyulitkan. Rasanya kok kita mencari hal yang tidak tahu ada di mana. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, saya biasa menaruh ketika saya di rumah ya, saya menaruh kunci motor itu biasanya di atas meja belajar saya. Meja belajar saya itu ada di dalam kamar. Dan ketika saya membutuhkan kunci itu, pasti saya akan mencarinya di meja belajar saya. Tapi ketika tidak ditemukan, maka saya akan mencari kunci motor itu di sekeliling, bahkan di bawah mungkin sampai meja saya gitu. Saya akan cari mungkin di laci, mungkin di bawah kolong, atau mungkin di mana gitu, di daerah sekitar meja. Tapi kalau misalkan di daerah sekitar meja nggak ada, mungkin saya akan mencarinya di dalam satu kamar, satu ruangan itu saya akan mencari. Kalau masih tidak ketemu juga Bapak Ibu, saya akan mencari di kunci itu di tempat di mana yang tidak lazim. Contohnya saya nggak pernah naruh kunci di atas kulkas gitu ya. Mungkin kalau saya sedang mencari, maka saya melihat di atas kulkas apakah ada kunci. Dan ternyata nggak ada. Kalau nggak ada pun, maka saya akan mencari di sekitar kulkas itu, Bapak Ibu. Dan kalau masih nggak ketemu lagi, saya akan balik lagi ke kamar, saya akan mencari kunci itu di atas meja, apakah kunci itu udah ada atau belum gitu. Artinya begitu besar effort yang kita keluarkan untuk mencari. Dan makna inilah yang ditekankan oleh Daud, bahwa Allah menyelidiki artinya Allah mencari dengan effort yang besar. Bahkan effort yang mengorbankan segalanya bagi kita. Maka dapat dikatakan bahwa arti kata menyelidiki ini memiliki arti yang sangat dalam. Di mana Allah menyelidiki hingga seluk-beluk terdalam dari hati kita. Allah menyelidiki kita hingga pikiran yang mungkin akan kita lakukan. Dan tidak ada 1 senti pun, bahkan tidak ada 1 inci pun yang luput dari mata Allah. Lalu Daud juga mengatakan bahwa Allah adalah pribadi yang mengenal Daud dalam ayat 1b. Maka dari hal ini Daud ingin menekankan bahwa telah lama Daud sebenarnya menjalin hubungan dengan Allah. Daud dengan Allah telah lama menjadi seorang sahabat, telah lama menjadi seorang teman. Dan Daud ingin mengatakan bahwa Tuhanlah yang sebenarnya mengenal dia lebih dari apapun. Bahkan
Daud ingin menekankan bahwa sahabat-sahabatnya pun, bahwa kan penasehat-penasehat raja pun tidak ada yang mengenal dia melebihi Allah. Bapak Ibu, ketika kita coba mungkin kita flashback sejenak melihat ketika kita masih muda. Rasa-rasanya kalau kita mau kenal dengan seseorang, pasti kita harus ngobrol dulu dengan dia. Ngobrol yang dalam dulu baru kita rasanya kenal dengan dia. Kita harus hang out bareng sama dia, baru rasanya kita kenal dengan dia. Dan baru cerita yang sangat dalam, bahkan bersifat pribadi sama dia, baru kita akhirnya bisa mengenal dia. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu, mungkin cara untuk mengenal seseorang itu terkesan lebih mudah. Contohnya di akhir-akhir ini sangat ramai namanya tes MBTI. Mungkin untuk mengenal seseorang kita tinggal tanya aja, hasilnya apa ya kamu MBTI-mu? Misalkan saya INFJ, mungkin saya akan ketemu orang yang ESFJ atau segala macamnya, itulah saya kurang paham, kurang mengenal itu. Dan dengan mudahnya kita dapat mengenali, kita klaim bahwa kita kenal orang itu karena kepribadian orang itu adalah introvert atau ekstrovert. Atau dengan mudah kita mengenali orang-orang dengan hasil tes love language. Bapak Ibu, hasil tes itu sampai detik ini pun belum ada yang berani klaim bahwa hasil itu akurat 100%. Ini artinya adalah masih banyak kelemahan, bahkan untuk mengenal orang lain pun kita tidak bisa sebenarnya. Tentu hal ini berbeda dengan pengenalan Allah terhadap hidup Daud. Oleh karena hubungan yang terus dibangun oleh Daud, baik itu ketika Daud dipilih menjadi raja, bahkan ketika Daud dipilih juga untuk mengalahkan Goliat, itu semua adalah pengalaman Daud yang dibangun karena iman percayanya kepada Allah. Sehingga Daud berani klaim kalau Allah lah yang paling mengenal dia. Bagi Daud, karena dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk mengenal Allah dan berlaku sesuai dengan ketetapannya, maka dia berani klaim bahwa Allah lah sebenarnya yang paling mengenal dirinya. Lalu setelah kita tahu bahwa Daud menggambarkan Allah sebagai Allah yang menyelidiki dan Allah yang mengenal, maka pertanyaannya bagi kita semua saat ini adalah, sejauh apa Allah mengenal kita? Sekali lagi Daud menggambarkan seberapa dalam Allah mengenal kita sebagai murid-muridnya. Mari kita melihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua ini disebutkan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu Saudara, ungkapan Daud tentang duduk dan berdiri merupakan gambaran bahwa hal itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Bukan hanya orang dewasa atau anak kecil. Saya pikir ketika kita mempunyai anak bayi, pasti yang kita ajarin pertama adalah duduk dan berdiri. Pasti sedemikian. Dan hal duduk dan berdiri ini pun saya rasa juga bukan hal yang kita harus mengingatnya sehingga kita, oh ya nanti aku sampai sana mau duduk dulu, habis itu aku mau berdiri, dan aku mau duduk lagi, dan aku mau berdiri lagi. Saya pikir nggak sedemikian ya Bapak Ibu. Berdiri dan duduk itu hal yang sudah kita lakukan secara refleks. Contohnya kalau kita capek berdiri, ya kita duduk. Terus kalau kita sudah capek duduk rasanya, ya pasti kita berdiri. Jadi refleks aja, nggak perlu nggak perlu memaksakan kinerja otak yang besar untuk memikirkan nanti saya duduk atau berdiri ya. Kayak gitu rasanya nggak perlu. Dan mungkin bagi kita itu hal yang sangat kecil dan bukan menjadi perhatian utama saat ini. Bahkan hal itu terkesan tidak penting bagi kita. Rasanya duduk atau berdiri ya udah duduk aja, berdiri aja gitu. Rasanya nggak ada hal yang penting gitu ya. Namun ini memberikan indikasi bahwa Allah mengenal kita bahkan hingga hal-hal kecil dalam diri kita. Bahkan mungkin dalam hal yang kita tidak anggap itu penting dalam kehidupan kita, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kita dengan serius. Pada ayat 2b juga menyebutkan bahwa engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini artinya adalah Allah dapat membedakan pikiran kita. Pikiran kita ketika saya mungkin masih umur 5 tahun, Tuhan mengenal. Hingga pikiran saya sampai saat ini,
umur 24 tahun Tuhan masih mengenal. Dan ini artinya adalah Tuhan bisa, bukan bisa untuk memprediksi, melainkan Tuhan tepat untuk memprediksi pemikiran saya ketika saya muda, bahkan hingga saat ini Bapak Ibu. Bahkan Tuhan pun juga bisa dengan tepat memprediksi pemikiran saya 5 tahun ke depan contohnya. Lalu Daud juga menjelaskan di ayat yang ketiga, jika kita melihat ayat yang ketiga, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Bapak Ibu, kembali kita melihat bahwa kata memeriksa di sini merujuk pada kehadiran Tuhan dalam kehidupan Daud kala itu. Kehadiran Tuhan juga di dalam diri kita. Artinya adalah Tuhan sebuah entitas yang mengawasi kita dari segala perilaku yang kita perbuat. Daud memberikan contoh tentang berjalan dan berbaring di ayat yang ketiga. Ini juga merupakan hal dasar yang selalu kita lakukan sehari-hari. Jika kita bisa menginterpretasikannya, Daud menggambarkan berjalan adalah sebagai aktivitas kita sehari-hari. Maka hal itu merujuk kepada kesibukan kita sehari-hari Bapak Ibu. Keseharian saya adalah seorang pelajar yang ada di STT Amanat Agung. Sehari-hari Tuhan tahu dan Tuhan hadir ketika saya sedang belajar di perpustakaan. Lalu saya merasa juga Tuhan hadir ketika saya sedang ngobrol dengan teman yang ada di lobi contohnya. Sedang melakukan pastoral care dengan teman-teman. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pun hadir ketika saya menyapu halaman kampus. Artinya mengenai berjalan ini artinya adalah berbicara tentang keseharian kita. Mungkin jika Bapak Ibu sehari-harinya membuka toko, Tuhan hadir di dalam diri Bapak Ibu untuk mengawasi, dan Tuhan hadir di toko Bapak Ibu juga untuk mengawasi, untuk melindungi. Jika Bapak Ibu adalah seorang profesional yang bekerja di sebuah perusahaan, maka Tuhan juga hadir ke dalam kehidupan Bapak Ibu dan hadir di kantor Bapak Ibu untuk mengawasi Bapak Ibu. Lalu Daud juga menggunakan kata berbaring di ayat yang ketiga ini. Maka ini berbicara ketika kita sedang istirahat atau ketika kita sedang tidur. Bapak Ibu namanya orang tidur itu kecuali tentara ya. Rasanya kalau tidur ya tidur pules, bahkan kita pengennya tidur nggak pengen kalau dibangunin tuh nggak bangun, rasanya pengennya kayak gitu. Kecuali tentara ya Bapak Ibu yang harus tidur juga harus sigap gitu ya. Dan dengan tidur yang nyenyak itu adalah sebuah merilekskan badan bagi kita. Jadi setiap otot-otot ketika kita tidur itu rasa ototnya tuh rileks gitu. Ini menggambarkan bahwa ketika kita berbaring adalah kondisi terlemah kita. Dan ketika kita berbaring, Daud mengatakan bahwa Tuhan pun ada di situ. Di kondisi terlemah sekalipun, Tuhan ada di situ. Dan kedua hal ini dapat dikatakan bahwa Daud memberikan gambaran mengenai Tuhan selalu menjaga kita. Sekalipun dalam kondisi yang prima ketika kita sedang beraktivitas, maupun dengan kondisi yang terlemah kita ketika kita sedang tidur. Bapak Ibu Saudara, kita telah melihat bagaimana Daud menggambarkan Allah yang paling mengenal dirinya dan melihat betapa dalam hubungan Allah dengan Daud. Kita juga telah melihat bahwa Allah paham tentang cerita kehidupan Daud. Lalu saat ini pertanyaannya bagi kita, bagaimana respon kita dalam menanggapi Allah yang paham tentang seluruh cerita kehidupan kita. Bapak Ibu, faktanya ketika kita akan keluar dan kembali ke rumah kita dari gereja ini, Bapak Ibu, hal yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita adalah bertemu dengan orang-orang yang salah memahami kita. Orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk membentuk diri kita. Orang-orang yang salah mengerti kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita
agar lebih percaya lagi kepada Tuhan. Orang-orang yang salah mengerti kita ini hadir untuk membuat dinamika dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita tidak flat, tapi ada dinamikanya naik turun. Dan dinamika yang dihasilkan oleh orang yang tidak mengenal dengan tepat kita, bisa saja dinamikanya itu buruk. Buruk bagi saya, buruk bagi saudara, atau buruk bagi keluarga kita, atau bisa juga buruk bagi masa depan kita, Bapak Ibu. Atau ekstrimnya orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal kita, tidak mengerti tentang cerita hidup kita, membuat kita trauma. Sesuai dengan apa yang telah Daud alami dan Tuhan buktikan dalam kehidupan Daud, saya hanya ingin mengatakan, Tuhan tidak pernah mengerti, atau Tuhan tidak pernah salah mengerti kehidupan saudara. Tuhan paham ceritamu. Tuhan paham cerita kita. Namun seringkali Bapak Ibu, kita justru yang salah menanggapi bahwa Tuhan telah mengenal kita. Rasanya ketika kita salah paham, kita hanya memberi sebatas yang terbaik saja, yang baik saja untuk Tuhan, bukan yang terbaik untuk Tuhan. Rasanya sangat sulit untuk mempersilahkan Allah masuk dalam kehidupan kita dan kita bilang, Tuhan tolong selidiki aku. Rasanya sulit. Ketika Tuhan sudah kasih tahu kelemahan kita, seringkali juga kita masih mengelak. Seringkali juga kita masih bertanya, serius Tuhan aku kayak gini orangnya? Enggak kok, aku baik kok. Enggak kok, aku baik kok. Selalu seperti itu Bapak Ibu. Hal ini membuat kita secara pribadi belum terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah menggumuli tentang apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan mungkin karena rasanya Tuhan tidak pernah menjawab doa kita, hal itu membuat kita menjadi tawar hati. Udahlah Tuhan, sudah terlalu lama saya menunggu. Untuk apa lagi saya menunggu? Bapak Saudara, sebagai seorang Kristen, sudah seharusnya kita selalu bergumul. Baik itu bergumul dengan dosa kita, bergumul dengan keluarga kita, maupun kita bergumul dengan sesama kita Bapak Ibu. Terus mencari Allah dalam segala kondisi itulah hal yang paling penting. Membangun sebuah kebiasaan untuk meningkatkan formasi spiritual kita, baik di dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan berkeluarga kita. Seorang penulis buku Henry Nouwen mengatakan bahwa formasi spiritual mempersiapkan kita dalam kehidupan untuk menjauh dari ketakutan, paksaan, kebencian, dan kesedihan, untuk melayani dengan sukacita dan berani di dunia ini. Berarti membangun sebuah hubungan dengan Allah adalah dasar untuk kita bisa hidup dewasa di dalam Tuhan. Mazmur 139 ini merupakan doa yang sangat private, yang diberikan atau yang ditujukan kepada Allah oleh Daud. Doa ini merupakan isi hati Daud yang terdalam dan pergumulannya dalam menghadapi tekanan orang-orang yang ada di sekitar, atau tekanan dari raja-raja, tekanan dari musuh-musuh Daud yang hendak membunuhnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, respon yang benar ketika kita telah mengerti bahwa Allah memahami seluruh cerita kita adalah dengan berdoa sama seperti yang Daud lakukan. Benar bahwa Allah paham tentang cerita kita. Tapi sebagai umat yang masih memiliki potensi untuk menyimpang seperti saat ini, kita memerlukan Tuhan Bapak Ibu. Bahkan sekelas Daud yang adalah raja yang sangat ditakuti, ketika itu Daud memerintah, kerajaannya itu damai selama 40 tahun. Sekelas raja yang sedemikian pun dia masih mau untuk menundukkan kepalanya, dia masih mau untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia masih mau berlutut untuk berdoa. Bukan hanya berdoa Bapak Ibu, jika kita melihat lebih dalam sebenarnya dalam ayat di pasal 139 ini, Daud juga terus memohon kepada Allah untuk terus menyelidiki hatinya. Tentu yang menjadi kerinduan kita bersama adalah menjadi otentik, baik itu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Saya akan menutupnya dengan sebuah cerita dari Mr. Holland.
Mr. Holland ini bukan pendiri Holland Bakery, Bapak Ibu, tapi Mr. Holland ini adalah seorang guru musik. Sehari-hari Bapak Holland ini bekerja di sebuah sekolah gitu ya, yang ada di Grand Rapids, yang ada di Michigan di Amerika. Ini sebenarnya sekolah umum, sekolah SMA pada umumnya seperti biasa begitu ya. Tapi yang menjadi sekolah ini unggul adalah karena sekolah ini memiliki tim musik atau tim orkestra yang diacungi jempol di daerah Grand Rapids. Dan dia selalu menang dalam berkompetisi di area lokal, kompetisi lokal yang ada di Amerika. Pak Holland ini sangat mendedikasikan dirinya kepada pekerjaannya. Artinya Pak Holland memberikan seluruh kemampuannya untuk mengajar anak-anak. Ternyata setelah punya usut di belakang ya, latar belakang Pak Holland ini kenapa sangat mendambakan pekerjaannya dan sangat mencintai pekerjaannya, karena itulah sumber utama dari penghasilannya Bapak Ibu. Di sisi lain di belakang keluarga Pak Holland ini, dia memiliki pergumulan yaitu tentang adiknya yang selalu mengutang, sehingga Pak Holland harus terus membayari utang adiknya karena selalu menunggak di dalam bank. Tapi sehari-harinya Pak Holland bekerja gitu ya, Pak Holland nggak pernah mengeluh dan dia sangat mencintai pekerjaannya. Tiba saatnya waktu itu akan ada lomba yang diadakan dan salah satu pemenang lomba itu tiketnya adalah untuk mengikuti opera gitu ya, opera, dan tim musiknya itu akan dipilih untuk menjadi tim musik utama dalam opera yang besar itu yang ada di Amerika itu. Dan setiap hari mereka latihan secara intensif selama waktu 2 minggu, dan 1 minggu terakhir menuju perlombaan itu mendadak klub musik di sekolahnya harus ditutup karena merusak anggaran. Ternyata di dalam sekolahnya itu memiliki beberapa guru yang korupsi gitu, dan Pak Holland sudah mengajukannya kepada ketua yayasan sebenarnya, tapi karena pelanggarannya atau korupsinya itu sudah terlalu besar, jadi memang harus menutup klub musik. Di hari itu juga Pak Holland merasa bingung, dan selama seminggu ke depan Pak Holland selalu datang ke kelas itu. Kelasnya sekarang udah menjadi gelap gitu, untuk siap-siap mengajar dan bersedih di situ. Dia selalu datang. Dan dia sangat kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber mata pencahariannya. Tapi di titik itulah Tuhan mengerti kehidupan Pak Holland. Tuhan mengenal Pak Holland bahwa Pak Holland masih butuh tentang bagaimana dia menghidupi keluarganya dan bagaimana dia harus menutupi utang adik-adiknya. Tidak lama dari tempat itu, ternyata temannya nelpon bahwa dia bilang kalau dia tuh mau resign dari pekerjaannya sebagai guru les private musik bagi anak-anak karena masalah kesehatan Bapak Ibu. Dan langsung detik itu juga Pak Holland memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu dan mulai wawancara dengan ibu dari anak-anak itu. Dan akhirnya keesokan harinya Pak Holland bukan lagi menjadi seorang pengangguran. Poin yang bisa kita bawa pulang pada hari ini adalah Tuhan mengenal kita lebih dari apapun. Dia lebih mengenal kita bahkan ketika kita melakukan hal yang tidak penting Bapak Ibu. Tuhan mengetahui motif kita dan Dia mengetahui dasar pemikiran kita. Dia mengetahui ketakutan kita, frustasi kita, kekesalan kita, harapan dan impian kita, kerentanan kita, bahkan Tuhan juga mengetahui kekuatan dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang akan kita katakan sebelum kita katakan. Dan Tuhan juga tahu apa yang akan kita lakukan sebelum kita melakukannya. Ketika kita merasa jauh hari-hari ini dengan Tuhan, percayalah bahwa Dia akan terus mencari kita. Dia akan terus menangkap kita dan membawa kita kembali kepada jalannya. Dan kita harus percaya bahwa kemahatauan Tuhan sama sekali tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara random. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita juga tetap dapat mencari tangan Tuhan untuk meminta pertolongan karena Dia mengenal kita seutuhnya. Dan kita juga masih tetap bisa percaya kepada Dia.
meskipun kita masih dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan, pengenalan-Mu akan diri setiap kami boleh kami terus renungi dalam kehidupan kami, dan kami percayai, bahkan kami ingat Engkau ketika kami sedang merasa lemah. Kiranya Engkau terus memberikan kami kekuatan dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini, Bapa. Dan kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan Engkau yang memberkati seluruh pelayan pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat sekalian, sebentar kita akan menjalankan persembahan kita untuk hari ini. Persembahan merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan seperti yang sudah diumumkan minggu-minggu sebelumnya, setiap minggu ketiga kita akan menjalankan 2 kantong persembahan. Kantong persembahan yang warna biru itu kantong persembahan biasa seperti persembahan mingguan, dan ada satu lagi kantong persembahan yang berwarna ungu, itu adalah kantong persembahan khusus untuk dana pembangunan gereja. Sambil menjalankan persembahan, kita mau sama-sama naikkan satu pujian, Allah Sanggup. Telinga
Ya Tuhan, kami syukur atas pemberkatan Engkau pada hari ini. Biar kiranya apa yang sudah kami beri pada persembahan hari ini Engkau berkati Tuhan, biar kiranya bisa memperluas lagi kerajaan Engkau Tuhan. Hanya dalam kami doa syukur Tuhan, amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoksologi, kemudian doa berkat oleh Contoh Levi, dan diaminkan 3 kali, doksologi. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati kita semua sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita masuk ke dalam warta hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Contoh Levi yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nah, kemudian warta yang selanjutnya terkait dengan kebutuhan peralatan pelayanan. Seperti yang kita sudah tahu kan, untuk LCD sudah dibeli satu unit yang sedang kita pakai sekarang. Nah, kita perlu 1 unit lagi untuk di sekolah minggu. Nah, kasihan kan kalau anak-anak sekolah minggu itu ngelihatnya burem-burem gitu kan, matanya ntar pada rusak gitu, kecil-kecil ngelihatnya burem-burem gitu. Makanya kita perlu 1 lagi untuk di sekolah minggu, 1 unit LCD. Dan bagi jemaat sekalian yang ingin terlibat dalam pembelian unit LCD ini dapat memberikan persembahan kasih dengan notes PK LCD. Bisa mengambil amplop yang di belakang atau juga ditransfer ke rekening yang persembahan. Nah, sejauh ini kan sudah terkumpul tuh PK LCD 10.700.000 dan itu sudah dibelikan LCD yang sekarang kita pakai. LCD ini harganya 10.850.000. Nah, jadi untuk kita mengumpulkan lagi dari nol nih untuk pembelian LCD yang kedua. Dan seperti yang sudah minggu lalu, kita setiap minggu ada perjamuan kasih mingguan dan dibuka kesempatan bagi jemaat sekalian untuk berpartisipasi dalam hal pengadaan jamuan kasih ini. Dan bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dapat menghubungi Saudara Dani. Dan untuk slot yang tersedia itu di bulan Maret, dari minggu kedua, jadi tanggal 12 Maret, 19 Maret, 26 Maret. Jadi bagi jemaat sekalian yang ingin berpartisipasi bisa mendaftar untuk tanggal-tanggal ini. Oke. Nah, kemudian saya juga mau mengumumkan satu hal ini mengenai form janji iman. Jadi di belakang sudah ada form janji iman seperti yang sudah dibicarakan, diumumkan juga minggu lalu, bahwa kita membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja dengan cara melakukan janji iman. Di form ini ada nama, nominal, dan jangka waktunya. Jadi bisa diisi nih kalau jemaat yang ingin mengambil komitmen secara rutin, benar-benar saya mau janji nih memberikan dananya, dapat mengisi form ini dan mengembalikan form ini pada bendahara, yaitu saya sendiri. Isinya nama, nominalnya berapa, dan di sini ada pilihannya per minggu atau per bulan. Misalnya saya mau setiap minggu 100.000, ditulis deh nama, nominalnya 100.000, terus di kotaknya ada 2 kotak per minggu atau per bulan.
Jadi dicentang atau dicoret di salah satunya, dan jangka waktunya mau selama berapa lama saya mau kasih ini gitu. Misalnya mau setahun, 2 tahun, atau 10 bulan, 11 bulan, ditulis di sini. Jika ada yang bingung bisa juga menghubungi saya untuk menanyakan terkait pengisian form ini. Dan jemaat sekalian, saya juga mau bilang ya, project ini atau ini bukan lagi keinginan gitu, tapi benar-benar kebutuhan kita di tempat ini membutuhkan gedung atau pastori atau kantor gitu bagi kita semua. Jadi ini benar-benar sudah urgent statusnya. Misalnya nih ya, saya kasih contoh aja nih, sharing aja gitu, kayak minggu lalu kebutuhan ruang ibadah nih, minggu lalu kelas aula SM itu bau tikus, bau bangkai tikus. Kan nggak mungkin ya anak-anak kita maksudnya dibiarin kayak gitu, bau bangkai tikus. Nah tapi itu gimana, tempat kan bukan tempat kita tidak bisa kontrol. Senin sampai Jumat itu ada apa di situ, kita tidak bisa kontrol gitu. Jadi akhirnya minggu lalu anak SM sempit-sempitan, gak di kelas gitu, gak di aula itu. Nah contoh lagi misalnya kayak aula ini juga, setiap habis ibadah kita mesti buru-buru beresin, karena kan nanti ada yang mau pakai lagi gereja sore gitu. Teman-teman harus beresin alat, angkut-angkut, buru-buru gitu. Dan juga kalau misalnya ada jemaat yang datang atau yang pertama kali di depan, kita bisa lihat di depan tuh ada jadwal gereja lain loh. Di tempat ini ada jadwal gereja lain gitu. Bingung kan pasti kan? Oh gereja di sini tapi kok ada jadwal gereja lain nanti di sorenya. Dan juga kok gimana kalau misalnya gereja yang sore mau pengembangan. Kita kan di sini cuma sewa nih, dan sewanya juga dengan harga kasih karunia gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sore nih mau pengembangan, saya mau ibadah pagi, jadi ibadahnya mau pagi sama sore. Terus kita mereka berani bayar sewa yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari kita. Nah terus kita gimana gitu? Ini bukan hal yang tidak mungkin loh, ini hal yang sangat mungkin terjadi gitu, mengaca pada pengalaman yang ada. Bisa aja tiba-tiba kita bisa, sorry nggak bisa lagi nih tempat ini dipakai, cuman sampai bulan depan ya, atau cuman sampai akhir tahun ini ya gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Dan itu kebutuhan untuk ruang ibadah. Dan salah satu contohnya gitu ya. Dan lagi kebutuhan untuk ruang kantor misalnya. Contoh lagi minggu lalu pembicara datang lebih awal. Gak ada tempat. Karena di sini masih ada youth beribadah gitu. Pembicara gak ada tempat untuk menunggu. Alangkah baiknya kalau kita punya kantor yang proper, kantor yang memadai gitu ya, kan pembicara bisa menunggu di kantor, bisa sambil mempersiapkan diri, bisa berdoa bersaat teduh untuk mempersiapkan dirinya menyampaikan firman Tuhan hari ini gitu. Tapi kita nggak punya tuh kantor kayak gitu. Jadi ini benar-benar butuh. Terus jemaat misalnya mau konseling, nggak ada tempat juga. Misalnya mau ngobrol secara privasi, kita juga nggak ada tempat gitu. Kalau kita punya kantor bisa tuh, bisa curhat atau mau konseling dengan hamba Tuhan, itu terjamin privasinya gitu kan, di ruangan yang tertutup, di ruangan yang nyaman. Kita juga kayak tidak punya kantor sekretariat gitu, nggak ada line telepon kalau misalnya yang mau menghubungi gitu. Ini kita sudah jemaat mandiri, kita harus perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu, memang perlu gitu. Bukan lagi pengen punya gedung sendiri, pengen punya kantor, bukan lagi pingin, tapi ini memang perlu, kebutuhan. Dan lagi pastori kan lagi-lagi udah kita nggak punya ya, dan yang dipinjamkan dari Immanuel itu kondisinya sudah tidak layak gitu. Kemarin tuh saya dapat info katanya itu plafonnya bocor apa roboh gitu, jadi nggak mungkin dihuni gitu. Saya aja nggak mau menghuni di situ gitu, apalagi kalau misalnya ada hamba Tuhan, mana mungkin lah kita kasih di situ gitu kan. Dan itu kondisinya rusak, perlu direnovasi, dan itu siapa yang mau renovasi? Kalau kita yang mau renovasi, kan itu bukan punya kita, sayang gitu, kita renovasiin bagus-bagus punya orang itu, bukan punya kita gitu. Dan kita sudah status mandiri, harusnya kita punya tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi hamba Tuhan. Nah kita bersyukur nih, Boksu Anton nggak menuntut untuk tempat tinggal, karena dia ada rumah tinggal di rumah sendiri gitu. Tapi gimana nanti kalau misalnya Boksu Anton tidak lanjut, kalau misalnya ada hamba Tuhan lain yang belum memiliki rumah, gimana? Tidak mudah jemaat sekalian untuk mencari hamba Tuhan di saat ini. Terus kita juga misalnya mau mahasiswa praktek 1 tahun,
kita juga harus menyediakan tempat untuk mahasiswa praktek itu, misalnya untuk bantu di tempat di youth atau di sekolah minggu mahasiswa praktek 1 tahun ya. Kalau contoh Levi kan weekend. Kalau misalnya ini yang 1 tahun gitu, benar-benar melayani full 1 tahun di tempat kita. Nah ini kita perlu menyediakan tempat, tapi kita nggak ada. Yang lagi balik lagi pastori itu udah nggak bisa dipakai lah gitu ya, itu janganlah gitu. Dan ini membuat kita juga tidak bisa berkembang gitu, jemaat sekalian. Kita nggak ada hamba Tuhan yang fokus melayani di sekolah minggu atau di youth gitu. Kalau ada seperti itu kan kita bisa lebih lagi kinerja kita juga lebih lagi kita bisa berkembang. Jadi ini tuh suatu yang urgent gitu, nggak bisa lagi ditunda-tunda gitu. Ini beneran kebutuhan. Jadi bukan pengen-pengenannya majelis nih, bukan pengen-pengenannya si A, si B gitu, tapi beneran kebutuhan. Jadi bagi jemaat yang saat ini berpikir atau masih ragu-ragu gitu, enggak lah, nggak mungkin lah ini mah. Ya nggak apa-apa juga berpikir seperti itu, tapi tolong tetap doakan kita supaya kita bisa maju gitu. Karena ini untuk kita sendiri, bukan buat siapa-siapa, untuk kita sendiri, toh nanti kalau misalnya ada, kita juga yang menikmati, kita juga yang pakai gitu. Kita sudah mandiri dan kita sudah 24 tahun, tapi kita tidak punya apa-apa, misalnya tidak punya tempat ibadah sendiri, tidak punya pastori, tidak punya ruang kantor gitu. Mari jemaat sekalian, kita sama-sama saling mendukung. Jika ada yang memiliki dana, boleh berpartisipasi dengan memberikan dana. Kalau belum ada, enggak apa-apa, doakan. Itu yang bisa dilakukan, doakan. Minimal dalam doa kita yang sehari berapa kali itu, satu kali lah ada gitu, kita doakan gitu ya jemaat sekalian. Oke, sebentar lagi kita mau melaksanakan, ada pengumuman tambahan? Oke. Nah minggu depan melihat apa yang Tuhan lihat, temanya khotbahnya Boksu Anton, kita tetap beribadah di tempat ini ya. Selama ini kita tetap berada di tempat ini pukul 10 pagi. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, sebentar jangan pulang dulu. Seperti biasa kita akan ada perjamuan kasih di kelas sebelah. Ada snack yang sudah disediakan. Nah sebelumnya kita mau sama-sama berdoa untuk menyantap makanan yang sudah disediakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kasih, kami akan menyantap snack makanan yang sudah disediakan. Kiranya makanan tersebut boleh menjadi saluran berkat bagi setiap yang terlibat, bagi yang menyediakannya, Vincent Mega, bagi yang memasaknya, bagi yang mengantarkannya, bahkan bagi kami yang akan menikmatinya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang di luar sana yang saat ini mungkin sedang bergumul terkait makanan yang mereka belum ada, kiranya Engkau boleh cukupkan juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke jemaat sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.